Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Nah, sekitar 2 hari ini irungnya mampet karena iso apekan. Syafakallah, Pak. Ini adalah efek memang dari iklim Cilacap yang kurang kondusif, yaitu curah hujan yang setiap malam itu datang sampai pagi. Dan tadi saya melihat ini dari kabar dari siapa ini, Ibu Rafita apa ini, orang mana ini, orang Cilacap apa bukan ini? Katanya Jawa Barat. Iya, ini tadi melihat sudah mengekspos. Ada Ibu Rafita dari Cilacap, Bapak. Oh, iya, mantas, makanya ini kok ada ekspos apa namanya, duka ya dari Kabupaten Cilacap. Tapi untuk bagian Majenang, yaitu bagian puncaknya kepala kuda lumping, ini karena apa namanya, peta Cilacap itu persis seperti ke kuda lumping, makanya seperti budayanya juga kuda lumping agak tenar di sini. Dan sekarang sedang ada duka ya dari saudara-saudara Cilacap yang ada di pegunungan di daerah Cibening apa ini, daerah Cilacap apa barat utara, barat utara gimana ya, apa itu namanya, barat daya apa barat, ya barat daya. Mudah-mudahan dari kejadian yang terjadi ya, kita semoga saja jadi pelajaran bagi kita, untuk khususnya yang ada di pegunungan. Ya, ini salah satu dari ikhtiar. Sebetulnya berdoa, kalau Allah itu sedang menguji orang, itu di mana saja tidak akan terhindar. Kita yang berada hanya sekitar 2 kilo dari laut, itu juga pernah digemparkan dengan tsunami. Ya, sampai bubar orang-orang ini. Dan saya kebetulan waktu itu sedang dagang keliling, mendengar langsung kejadiannya, begitu kayak patahan pohon coklat gitu, langsung akhirnya dari selatan itu orang pada bubar. Akhirnya saya pulang, setelah saya pulang sampai rumah tidak ada orang pada bubar, istrinya, anaknya, mertuanya, semuanya bubar. Akhirnya saya tengok-tengok sendiri di rumah. Ini ya, itulah makanya ya kita semuanya itu kecuali ikhtiar, kita itu ya selalu berzikir kepada Allah, mohon keselamatan, mohon perlindungan. Ini ada ayat yang di cara publikasikan sebagai ayat pelindung. Mungkin dengan sudah hafal, dan itu seyogyanya kalau bisa ya kita baca ini Al-Quran. Ayatnya apa itu? Sudah hafal belum? Insyaallah sampun. Iya, jadi akhir dari surat Taubat,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat kalau ilmu Jawanya itu rawa rontak. Asal mau apa namanya ya dikuasanin ini sangat hebat. Bahkan kalau hari itu orang membaca, maka di hari itu sampai sore tidak akan meninggal. Kalau dibacanya sore sampai pagi tidak meninggal. Nah, terus gimana, kapan meninggalnya? Pertanyaannya begitu. Meninggalnya kalau lupa tidak baca. Ya makanya nanti kalau orang yang mengaktifkan laqad ja'akum sampai itu tidak akan meninggal asal dia baca isuk sampai sore. Ini ceritanya begitu kisahnya. Tapi tetap aja akan meninggal. Kalau dia itu akan meninggal pasti dilupakan oleh Allah, nggak membaca. Jadi begitu. Oke, kita lanjut untuk kajian pagi hari ini. 2 pekan sekali kita mencoba untuk membolak-balik jadi fikih klasik atau fikih tradisi yang membentengi kita ya dari kayaknya sih udah dingin ini ya. Jadi mereka ini yang dari khususnya orang-orang yang tidak suka dengan amalan-amalan orang NU ini sekarang udah kayaknya agak sepi ya dari serangan ini. Tapi ini justru berkat daripada ya kajian apa namanya fikih. Kalau dalam kitab yang berbahasa Arab itu ada itu apa namanya kok lupa ya lupa itu ada anunya. Nanti kalau kita coba untuk berganti ke apa namanya kitab itu. Kita meneruskan yaitu tentang masalah zakat. Ya, untuk kali ini ada satu pertanyaan tentang masalah naqlu zakat, yaitu pendistribusian zakat ke daerah lain. Apakah itu dibenarkan ya di dalam fikih? Satu pertanyaannya adalah yaitu biasanya ini untuk apa ya anak-anak yang ada di sekolahan itu biasanya zakat fitrah itu suruh diterapkan di apa namanya dibayarkan di sekolah. Terus nanti pendistribusiannya pun kita tidak tahu atau sesuai dengan ya mungkin kebijakan dari guru-guru. Terus mungkin ini terjadi dan ini adalah untuk panjenengan khususnya yang ada di Taiwan. Bagaimana ini tentang pendistribusiannya ini apa namanya jadi satu pertanyaan. Dengan yang ada di situ gimana apa yang lebih baik untuk mengeluarkan zakatnya? Jawabannya adalah ya tujuan diwajibkan zakat awalnya adalah ya untuk memakmurkan kehidupan rakyat miskin. Ya tentunya yang didahulukan adalah tetangga terdekat. Sebab ya mereka yang tiap hari
menuai tawa dan sedih bersama. Kalau di kampung itu kan ya sering kumpul cerita-cerita dan sebagainya, saling ya curhat ya tentang kesusahan ya, yang sulit ini sulit itu dan sebagainya. Itu bagaimana ya, mereka itu ya memang yang perlu diutamakan seharusnya. Nah terus bagaimana ya, karena mereka itulah orang yang pertama kali ya peduli kepada kita kalau kita pas lagi ada kesusahan, atau mungkin seperti ya kejadian longsor itu. Nah kan ya mungkin tetangga yang dekat itu yang ya yang ikut andil untuk membantu kesusahan mereka. Saya pun walaupun sama-sama Cilacap ya tidak bisa berbuat apa-apa ya, jadi ya cuma memantau saja sambil berdoa. Nah terus bagaimana gitu, memang dalam hadis itu ada kisahnya, yaitu dari dari Mu'ad ya bin Jabal. Hadisnya adalah tadi Bani Abbas radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abbas radhiyallahu anan Nabi saat menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wantiko li Mu'ad bin Jabal, paring Mu'ad bin Jabal hinama ba'atha ilal Yaman, hinama nalikane ba'athahu utus sapa Kanjeng Nabi ing Mu'ad bin Jabal ilal Yaman di maring Yaman. Apa yang di fa'alimhum mengko nek wis teko fa'alimhum mengko yo perintahake ngulangake ing wong Yaman anallaha satamene Gusti Allah iku iftarodo majibake alaihim ing atase yo sira kabeh. Ya, artinya itu kalau Mu'ad jangan ya orang Yaman, sodakotan ing sodakoh ya tukhadhu kang den jupuk min ahliyaihim saka wong-wong sugih ya penduduk Yaman, faturadda ya faturat lan den balekake ngala fuqara ihim ngatasi wong-wong fakire negara Yaman. Dari sini hadis ini menunjukkan bahwa ya pendistribusian itu ya untuk di situ saja ya, sebagai budaya saling membantu, saling perhatian. Ini awal dari ini adalah begitu ya. Berdasarkan hadis tersebut ya jumhur ulama itu sudah berpendapat bahwa ya seharusnya itu adalah untuk penduduk setempat. Akan tetapi larangan ini adalah ya tidak bersifat mutlak. Jadi kalau memang benar-benar dibutuhkan maka jangan keluar kampung itu dulu, wis pokoknya itu sekitar situ. Makanya rata-rata untuk zakat fitrah itu kalau di kampung itu ya muter paling satu kampung. Kalau saya ini di Gerumbul ya, yang hanya sekarang kurang lebih sekitar 300 kakak ya di sini. Itu satu desa tapi terpisah dari ya dari kampung yang lain ini ya. Jadi itu yang
ya yang disarankan adalah untuk kampung tersebut. Tapi kalau memang apa namanya satu dan lain hal jadi alasan, mungkin kampung situ ya sudah cukup makmur atau mungkin sudah berlebihan. Nah, makanya untuk di kampung apa saya ini khususnya sekarang itu apa ya cara pembagiannya itu adalah di apa ya dibagi rata semua dapat ya semua dapat hanya saja yang ekonominya agak apa namanya ya agak ke bawah sedikit mungkin dan sebagainya itu dia akan dikasih bukan hanya sekedar satu dan bahkan malah saya menyampaikan untuk baru-baru ini ada yang namanya panitia zakat. Saya malah justru ya panitia zakat diterima mungkin bagi mereka yang tidak apa namanya ya mungkin akan malu apa gimana mengasihkan kepada orang-orang yang mungkin yang kurang mampu atau gimana. Jadi izin kalau mengasih sendiri. Lah itu baru. Nah, baru masuk ke panitia masjid dan akhirnya dari panitia masjid itu adalah dikelola dengan cara yaitu tadi itu. Semua kebagian kecuali apa dan yang agak kurang itu nanti akan dapat double berapa ada double 3, 4 dan sebagainya. Ya ini untuk di kampung saya. Tapi kalau memang ada satu kepentingan yang lain seandainya di kampung situ tidak menjadikan hal yang apa namanya urgent maka boleh untuk dipindah ke kampung yang lain. Nah ini apa dasarnya yaitu waqala Syafi'i fa Syafi'iyatu waqala lan ketika sapa Syafi'iyatu ya golongane wong Syafi'iyah azharu pertelo man unakli nyegah apa jenengane man unakli zakah nyegah ngetokake zakat ya di luar kampung maksudnya dan wajibakan apa sorfuha yo apa sorofa itu yang ngawehake ya udah gitu aja lah sorfuha ngawehake zakat ila asnafin maring yo 8 asnaf fi baladin ing dalem yo kampung alladzi yo kampung fihi ing dalem apa fihi ing dalem zakat iku fihi ing dalam kampung itu apa almalu bondo. Jadi ya diputar di harta itu muncul dari mana karena zakat itu dari kampung itu ya udah diputar di situ. Nah ini yang berlaku di Indonesia. Terus mana-mana ya terus lihat hadis Mu'adz karena hadis Mu'adz ya al muqaddam kang yondisi fa illam tujad mengko ora ono ora nemu akeh al aslafu ing ya 8 aslaf fi baladi alladhi wajabat fihi zakah maksudnya di daerah nah fi baladi ing dalam yo daerah alladhi yo balad wajabat kang majibake fihi ing dalam daerah iku apa zakat awalan aulam yujad utawa orang nemu akeh baktuhum ing sebagiane aufadalla syai'an aufadalla utawa yo nih oh iya udah
Kita lanjut. Tadi mana ini? Ya apa ilam yujad moko ora nemu akeh asnafun yo ing bolong asnaf fi baladin ing dalam daerah alati yo daerah wajibat kang wajib fihi ing dalam yo daerah iku apa zakatu zakat. Oh, jadi memang di situ itu apa namanya ya tidak ditemukan ya orang yang wajib zakat ya karena mungkin ya, miskin semua atau mungkin aulam yujad utawa ora den temu ba'duhum sebagiane awfat lu syai'in utawa ya sak liye kan ba'din saking wiji kang meneh wujida den temu minhum saking ya wong saking wong-wong balad iku nukilat ya mongko den nukilat mongko den apa ya din naklum iki sapa iki distribusi ya. Nukilat den wehake ila aqrabi balad maring ya lebih edek-edeke balad di baladin dari baladil wujubi ing sebapa di baladin maring yo daerah al wujubi kan yo wajib zakat. Kalau memang ada itu usahakan ya di daerah yang lebih dekat, yang lebih dekat. Nah ini untuk di khususnya adalah di Indonesia. Nah bagaimana dengan panjenengan yang ada di Taiwan? Ya, di Taiwan rata-rata ya rata-rata mereka itu adalah sama-sama penghasilannya rata-rata. Nah, bagaimana itu? Kalau memang ada sebagian dari saudara kita yang ada di Taiwan mungkin ya dia kesusahan atau mungkin ya apa namanya sedang tidak bekerja atau mungkin karena satu dan lain hal atau mungkin tidak gajinya tidak lancar dan sebagainya ya ini ya seharusnya diprioritaskan dulu karena mereka itu sedang mengalami apa namanya hal tersebut. Nah nanti kelebihannya baru didistribusikan seperti biasa ya di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tapi ya itu tadi jangan sampai teman-teman yang ada di Taiwan yang mereka berhak itu terabaikan. Ya mungkin ada satu berita, ada yang mungkin apa namanya sakit dan sebagainya. Kalau memang itu boleh ya karena mereka itu sedang kesusahan ya boleh untuk di apa berikan kepada mereka karena mereka mungkin penghasilannya dan sebagainya mengalami apa namanya kendala. Jadi begitu kira-kira. Jadi zakat itu boleh dipindahkan ke lain daerah atau ke mana saja apabila daerah tersebut sudah tidak apa membutuhkan harta zakat tersebut. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja kami akan membantu Anda. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut dan silakan moderator untuk di moderatori. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap buka? Oke, monggo jamaah yang punya pertanyaan silahkan bertanya. Jangan lupa passwordnya Iwami Jihad yuk. Allah Akbar Barakallah. Monggo. Harus punya pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, kelompok yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwami Jihad yuk. Allahu Akbar. Barakallah. Saya Miftah dari Banyuwangi, Bapak izin bertanya di luar tema. Ya.
Apa hukumnya kalau kita menjual sesuatu itu yang tidak dihalalkan, seperti misal ayam yang tidak disembelih itu loh, daging itu kita jual makanan gitu, udah jadi gitu, itu hukumnya gimana, Bah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan, apapun pertanyaan tidak ada salahnya. Justru yang salah kadang-kadang jawabannya. Bebas bertanya. Menjual sesuatu yang haram, hukumnya ya haram. Kecuali keharaman itu memang ada kemanfaatan yang lain. Nah, seperti kita jual pupuk kandang. Itu kalau untuk di daerah Wonosobo itu wah bukan hanya sekedar itu. Jadi telai ayam itu dijual, itu berapa, mungkin satu truk ya, pakai truk, satu truk dan sebagainya dijual. Nah itu kan karena kemanfaatannya itu adalah yaitu untuk pupuk. Satu itu, terus kedua itu apa ya, tidak dikonsumsi sebagaimana orang mengkonsumsi. Tapi kalau sudah ayam yang mati tiren, kalau apa namanya di daerah sini tiren apa singkatannya itu mati keren atau mati keren ya, atau mati dulu Kemarin ya, mati ya benar. Nah, itu ya, apa tiren mati kemarin ya, mungkin itu. Nah ini ada pelaku-pelaku yang semacam itu ya, khususnya adalah yang mereka bakul-bakul ayam. Nah, ya bakul-bakul ayam yang mereka tidak mau rugi, kadang-kadang mati tetap saja disembelih, nanti dicampur, dan bahkan ada yang dimasak, ada dan sebagainya, dan itu orang nggak tahu. Hukumnya adalah bagaimanapun itu adalah haram ya, karena itu adalah dimakan. Yang makan haram enggak? Kalau tahu haram. Tapi kalau enggak tahu ya namanya enggak tahu. Tapi kalau sesuatu yang mencurigakan, kalau saya dulu sering mertua itu dari pasar itu bawa apa itu namanya. Jadi ayam sudah digoreng pakai serundeng. Itu apa itu serundeng gitu ya? Serundeng bahasa Indonesianya apa? Ya Serundeng ragi. serundeng, Bah. Serundeng. Serundeng. Tetap serundeng ya. Ya jadi ayam serundeng. Itu saya curiga. Orang rasanya kok ya kayak gini gitu. Nah, setelah saat telusuri dan sebagainya, benar itu ayam yang sudah mati duluan sebelum disembelih. Kalau dia jualan ayam mati ya tidak masalah, masa hidup dijual langsung dimakan. Ya memang ya harus mati dulu, tapi matinya dengan cara disembelih dan tidak cara disembelih itu tetap beda rasanya. Itu akhirnya ya enggak lagi-lagi pernah nyicipi itu, tapi wah enak itu memang ya sudah apa kayak gitu itu. Jadi haram tetap enggak boleh ya, enggak boleh. Tapi kalau dia itu beli tidak apa-apa lah. Ini tak beli ya, untuk apa sampean gopakan lele dumbo. Nah kan itu kan enggak dimakan, enggak dikonsumsi. ini posisi di Taiwan, Bah. Oh kayak gitu lah. Dan mungkin itu yang harus dengan hati-hati itu ya, apalagi penyembelihannya orang Taiwan yang kita tidak tahu. Itu kita harus mencurigai hal itu. Mencurigai Yang masak hal juga itu. orang Indo, Bah. Kayak di toko-toko Indo itu loh, Bah. Terus kita ikut, terus misalkan saya ikut memasarkannya, ngoten lho, Bah, ikut menjual gitu loh. Ya kalau bisa itu kan barang haram karena mati tidak disembelih. Ya jangan, apalagi dimakan oleh sama-sama orang Indo. Itu bisnisnya kayak gitu, jelas itu ya bisnisnya haram karena itu adalah dikonsumsi. Tapi kalau jadi pupuk dan sebagainya itu boleh. Itu saja apa namanya ya, menghukuminya bukan jual barangnya,
Kalau jual telek itu ya karena bukan jual teleknya, ya karena apa? Ya karena untuk upah ngumpul ke, untuk upah apa namanya membawanya, itu wajar. Jadi itu haram, itu jangan. Ya Nah, ini satu kecuali lagi bahas curhat gitu, Nggih. Ini kalau kita itu makan makanan halal itu otomatis kan beli sendiri online ya gitu, Bah, yang jelas kehalalannya. Lah kalau kita kan juga dapat jatah dari bos, Bah, bos ngebeliin ya, daging makanya ayam ini kayak gitu. saya akan meneruskan tadi. Jadi sesuatu yang haram, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, terus wama dubiha li ghairillah. Terusnya ayat famanit turra ghairu baghin wala adim fala itsma alaih. Jadi istisnanya itu ada, pengecualiannya. Ya, di panjenengan yang memang tidak bisa terhindar. Tidak bisa berhindar karena mungkin ya masa kita harus beli sendiri, mungkin uangnya juga tidak cukup dan sebagainya. Iya, bener gitu maksudnya, Bah. Kayak pentang dan sebagainya. Nah, kita pentang dan saya saat itu kalau pas siang-siang itu ya dikasih pentang ya tak makan aja. Bahkan pernah Kadang bos ya, bilang, Bang, ngapunten, Bah, katanya nggak makan babi dibeliin ini itu kok nggak mau, kita kan jadi gimana nggih, Bang, nggih, orang kerja sama orang gitu loh. begini ya, saya teruskan dulu cerita kisah. Ya saya pernah malah justru pada satu saat itu saya dapat pentang dagingnya babi, sudah tak makan, tapi apa lompan itu akhirnya ngundang itu keliru yang ini yang punya kamu, wah ini udah kadung dimakan gimana ya, ya udah buang ini dibuang. Ya langsung saya makan, jadi pernah merasain bagaimana daging babi, pernah saya yang wis kadung ning jero kok disogrok karo apa karo sendok ya mungkin ya wis sudah kadung. Dan itu pun ya kenapa saya kok apa itu teringat kasusnya Syekhona Holil. Ya, kasusnya Syekhona Holil yang ketemu dengan orang Cina pada saat itu dijebak untuk makan daging babi. Ternyata Syekhona Holil itu apa namanya nyantai saja. Jadi nggak langsung marah, nggak apa enggak. Ya sudah kadung dimakan ya sudah. Ya, terus akhirnya orang Cina yang jebak itu, apa namanya Kiai, itu daging babi tadi, alhamdulillah, aku jadi ngerasa. Lo untung kue ngapusi aku, dan orang aku kan orang iso ngrasakno iwake kaya apa. Ning sing dosa aku sampeyan diomong ngono langsung itu si siapa itu yang akhirnya jadi rokok Ji Samsu itu kan yang ngasih nama itu kan Syekhona Holil. Nah, akhirnya jadi akhirnya mereka ketakutan. Nah terus gimana kalau saya dosa nanti begini loh, padahal jadi kan ya saya hapus. Ya satu-satunya jalan kalau kamu mau harus kamu Islam, kalau enggak bakalan bisa diampuni sama Allah. Akhirnya ketakutan masuk Islam itu. Nah kan itu kisahnya, maka dari itu saya aduh sudah kadung ya udah, tapi kalau tahu ya enggak. Maka dari itu selanjutnya untuk ayam saya juga tidak tahu yang menyembelih itu bagaimana dan bagaimana. Akhirnya ya tetap saya makan, yang penting itu adalah ayam. Nah apa dalilnya? Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada dulu itu Siti Aisyah, bukan Siti Aisyah ya, istri Nabi itu yang paling terakhir. Pada saat itu kan daerah Mekah itu masih banyak orang kafir, ya masih banyak orang kafir, baru beberapa lah istilahnya, belum begitu banyak. Nah, budaya di sana juga sama dengan budaya Indonesia, saling ngasih itu. Nah terus Siti Aisyah itu dikasih daging yang tidak tahu ya, karena dicurigai mereka yang ngasih itu adalah mungkin bukan orang yang Islam dan menyembelihnya tidak membaca
membaca bismillah. Maka Rasulullah itu memerintahkan, ya sudah, yang penting kamu kalau mau makan baca bismillah, sudah, ya itu. Jadi akhirnya untuk meringankan itu. Tapi bagi yang bisa menghindar, yang mungkin ada kelebihan apa namanya, masalah di daerah apa di situ di majikan, mungkin ada sayur apa dan sebagainya, terus karena curiga dengan ayam dan sebagainya, kok dia mau menolak, itu lebih hati-hati, berarti lebih bagus. Tapi kalau tidak lebih hati-hati, itu tadi sudah, yang penting dikasihnya itu ya sudah, makan itu. Yang penting bukan jelas-jelas yang tidak boleh, yaitu babi. Apalagi ya kita kan tidak akan curiga untuk masak babi terus masak ayam, walaupun yang yang dimasak sama, kira-kira bisa nggak menjamin alat masaknya dan bahkan airnya atau apanya itu bisa steril? Kan nggak bisa. Ya sudah, famanit Kasih harap, masa biasanya kalau ayam siara. namanya famanit walaatin fala itma'ana walai. Paman sopo baine wong itu kang kepeksa. Paman itu robahin dan tidak berlebihan. Ya, fala itma'ana mongko ora dosa. Hanya ada dosa saja. Tapi kalau apa hukumnya tetap saja karena keterpaksaannya. Tadi itu. Nah, nilai keterpaksaan itu tergantung dari kita, yang ada dalam hati kita. Yang tahu saya terpaksa atau tidak, ya jenengan jenengan tidak bisa dalam hukum itu. Kalau jenengan memang merasa bahwa itu adalah benar-benar terpaksa, tidak ada yang lain, kalau ini ya berarti ya pala lain. Tapi kalau jenengan malah merasa nyaman, wah enak apa dan sebagainya, terus akhirnya dengan sengaja istilahnya berlebihan dalam itu, nah baru itu yang ya sudahlah, yang penting ya sekedar untuk makan dan sebagainya, jangan berlebihan untuk mencari-cari, apalagi menantang, biarin walaupun haram tetap saya makan, jangan ada dalam itu. Harus kita itu dalam hati kita itu merasa bahwa kita itu tidak sempurna, kita ini ya rasa bersalah dan sebagainya. Nah itu. Oke, mungkin itu. Ada yang lain? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjing abang Iwamit. Jihad ya. Allah berbarakallah. Lanjut. Saya Irma Abah Mbati Tangklet niki ada pertanyaan dari teman nih. Yang satu teman saya itu di luar negeri sama, yang satunya juga sama di luar negeri, cewek dan istri dan suaminya sama-sama di luar negeri tapi berbeda luar negerinya. Mereka ini ada suatu pertengkaran yang akhirnya menimbulkan dari pengucapan dan penulisan dari suami dengan mengatakan talak satu, talak itu. Menalak istrinya itu dengan secara lisan maupun secara tertulis, menulis di satu lembar kertas. Nah ini kalau andaikan mereka ini saat ini dari suami dan juga istri curhat ke saya dan menyesali telah terjadi hal seperti ini, dan nanti beliau ini pengen kembalian. Apakah harus menikah kembali di KUA atau bagaimana Abah? Terima kasih, mohon masukannya. Nanti akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, menang. Oh iya, halo. Nali tamu tadi sisi itu enak kerungu ning kono. Jadi serot akan nggak enak dari tamu, malah lupa. Begini. Itu sering terjadi ya di semua lah, di
Makanya yang paling bagus itu kan apa? Laisa syadid bisyura'ah walakin syadidul ladzi lam walakin syadidul ladzi la yamliku 'indal ghadab. Bukanlah orang hebat orang yang apa namanya syura'ah, merasa mampu untuk mengeluarkan kemarahan. Itu bukan orang hebat. Orang yang hebat itu orang yang bisa menahan pada saat dia marah. Makanya termasuk efek daripada dia marah itu sampai mengeluarkan hal-hal yang semacam itu, ya, talak dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya begini, talak itu apa namanya, dalam pertengkaran itu ada hal apa namanya, hal yang perlu diklarifikasi. Apakah apa namanya talak itu sebagai apa namanya kalau itu ya ya orang yang apa namanya ya, kok lupa jadinya, jarang ini apa lama nggak dipertanyakan. Jadi isyarah, ya, jadi apa namanya isyarah tentang ketalakan, walaupun dia tidak menyatakan bahwa itu adalah talak. Yang kedua itu dia itu bertalak, dia mengeluarkan westa pegatan. Nah, ini orang yang menyatakan cerai, ini secara hukum dulu ya, hukum agama dulu, bukan pemerintahan. Secara hukum agama itu dia itu kalau dia itu masih dalam talak rojai, talak rojai itu adalah talak yang boleh untuk rujuk atau kembali, maka tanpa harus menikah lagi, ya, karena masih ya suaminya hanya bilang wes aku tak balen apa kembali, ya sudah, sah-sah saja kalau masih dalam tahapan talak rojai, yaitu apa, talak 1, talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, ini yang berbahaya. Makanya orang itu harus hati-hati, ojo apa namanya ya gampang ngomong talak, pol-pole butuh. Nah, ini kalau yang tolaknya itu sudah sampai 3 kali, nah ini ada 2 versi. Ya versi hukum, karena dulu itu kan hanya hukum agama, atau agama itu dipegang oleh masing-masing istilahnya ulama-ulama di daerah situ. Ya belum menjadi apa namanya ya menjadi tanggung jawab daripada pemerintahan. Nah, sekarang setelah ada semacam ini, maka pemerintah itu harus ikut campur dalam hal talak. Nah, harus ikut talak. Maka untuk yang sampai 3 kali itu harus konsultasi benar apa namanya dengan kantor urusan agama. Tapi kalau untuk yang masih dalam tolak rojai nggak harus. Jadi tidak harus menikah lagi. Kok mau tajdidun nikah, ya boleh-boleh saja. Tapi tidak harus, cukup dengan ya ngomong balen ya sudah, ya ngomong balen ya sudah. Nah, saya ini malah pengalaman untuk diri saya. Saya itu sudah jatuh talak saya itu ke istri saya 1. Tapi itu bukan kemauan saya, tapi ya saya apa namanya ikhlas, karena ini adalah musyawarah dari mertua, dari kakek dan sebagainya. Ini gara-gara geger, ya, gara-gara geger apa di keluarga, karena hitung-hitungannya beda, ya, yang kakeknya ngitung begini, terus mertua saya ngitungnya begitu. Wah, akhirnya apa tidak nyambung. Setelah ada masalah macam-macam, mungkin apa namanya masalah apa namanya ya uang nggak bisa kumpul, sampai ya kemana-mana macam-macam itu. Saya ke Saudi
sampai 4 tahun balik ya sore lebihan belas ke Taiwan 3 tahun pulang ya ora kumpul belas gitu. Akhirnya pada saat itu apa namanya sepakat gitu keluarga kamu cerai harus menikah lagi. Akhirnya saya ya sudah ada apa-apa cerai. Wah saya 2 hari ya, apa namanya di rumah mertua sana yang ada di Ciamis. Akhirnya dinikahkan lagi oleh mertua saya langsung gitu. Nah, jadi ini tapi apa hasilnya? Oh doae ya setelah dinikahkan lagi ternyata sama nggak bisa kumpul. Jadi ya sudahlah makanya jangan gampang-gampang untuk bercerai. Nah tapi kalau belum tolak rojai atau belum tolak bain maka masih bisa berkumpul walaupun tanpa menikah lagi, tanpa tajdidun nikah karena memang masih bisa rojai ya. Jadi rojainya itu yang begitu, tapi ada yang menerjemahkan bahwa rojai itu ya harus menikah lagi ya, harus menikah roja. Kalau menurut saya tidak, dan menurut guru-guru saya tidak, ya cukup dengan sapa baleni sudah cukup. Nah itu kecuali yang sudah bain itu baru jika salah satu sudah menikah harus salah satunya menikah dengan normal itu baru boleh balen lagi. Nah itu bahaya kan, harus dicicipi orang dulu baik yang laki-laki atau perempuan baru dicicipi atau dicicipi itu baru boleh nikah lagi tapi secara normal bukan hanya sekedar dicicipi tok terus anu ya kamu nikahin istri saya silakan cicipi nggak apa-apa tapi langsung dipegat mau tak enggak boleh. Normal harus normal. Kebetulan ada masalah dan cerai dengan mereka baru boleh balik lagi. Itu baik yang laki-laki atau yang perempuan. Salah satunya harus sudah apa namanya menikah orang lain dan dia bercerai secara normal baru boleh kembali lagi. Gitu. Tuh. Yang lain jam berapa ini? Oh 51. Masih satu mungkin kalau. Bahkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Iwami jihad yuk. Allahu Akbar barakallah. Kula Abah Siti Juleha Abah saking Lampung. Ya. Badhe menerusaken tentang talak wau Abah. Ngeten. Batasan seorang suami menalak seorang istri itu kan 3 kali nggih Abah. Sedangkan kula nggih nate mireng ustazah, bapak ustazah niku kadang dawuhe seorang lelaki bila memberikan talak dengan sengaja ataupun tidak disengaja itu hukumnya pun sudah keluar kayak gitu nggih Abah. Terus yang kula maksud kan enten tiang jaler niku sing lenjeh ngoten nggih Abah. Tiang jaler sing lenjeh, sing seneng lenjeh ngoten lah. Kadang dheweke niku bergurau kalih teman napa ngapusi karena ada maksudnya ada keinginan untuk menggoda yang lain ngoten kan biasanya kula pun pegatan kalih karo bojoku ngoten. Dados batas talak sebagai seorang lelaki niku enten pinten ngoten Abah terus seperti apa ngoten karena niki banyak permainan laki-laki niku yang seperti niku ngoten Abah. Nyuwun penjelasane Abah. Nggih matur nuwun Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permainannya itu saja sudah salah dan untuk hal yang salah. Maka itu adalah hal yang haram. Ya, hal yang haram tidak boleh dilakukan semacam itu. Apalagi tujuannya adalah untuk menggoda orang lain, itu sudah wala taqrabuz zina kan. Nah terus bagaimana? Yang namanya talak bapak bermain-main atau tidak itu sebetulnya ini yang jadi masalah. Sebetulnya itu harus berhadapan langsung dengan istri. Itu yang dicatat. Kalau sama istrinya itu kok bilang kamu tak pegang, itu dicatat. Apa itu baru dicatat. Tapi kalau apa namanya
Atau mungkin ada yang namanya isyarah. Isyarah itu apa ya namanya ya? Sebetulnya nggak ngomong pegat, tapi dia ngomong wis kono kowe balik, kono kowe apa? Lunga wis kono kowe. Nah, kalau itu niatnya talak ya jatuh talak. Nah, terus kalau untuk menipu orang lain itu bagaimana, apa talaknya jatuh atau tidak? Nah, ini yang yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah karena apa? Yang namanya talaknya itu memang harus kedengaran langsung oleh si perempuan, si istrinya. Kalau tidak, itu berarti dia itu ya melakukan satu hal yang dosa. Ngomongnya itu juga dosa, dan dia menggoda orang lain juga dosa. Nah, kan menipu orang itu sudah jelas. Nah, terus bagaimana dalam hukum dalam hukum agama? Ya, kalau dalam hukum agama karena mereka kan tidak tahu. Istri tidak tahu dan tidak ngomong sama istrinya. Ini berarti benar-benar si laki-laki ini adalah yang melakukan hal satu kesalahan. Nah, terus untuk ya talaknya itu belum bisa tercatat karena memang bukan ditujukan kepada istrinya, hanya untuk nipu orang. Nah, ini yang harus jadi masalah. Dan yang namanya sekarang yang namanya talak itu memang harus diketahui oleh pemerintah. Kalau belum diketahui pemerintah, itu harus ada konsultasi langsung dengan pemerintah. Ya, kalau hanya cuma ngomong yang semacam itu, ya walaupun secara hukum agama itu sebetulnya mereka adalah melakukan satu kesalahan besar, tapi secara pemerintahan masih belum terputus, masih belum diputus. Nah, maka itu tidak akan terjadi kalau mereka itu sadar dengan dengan hukum agama. Nah, kalau orang yang bermain-main dalam hukum agama, ya risikonya nanti untuk mereka, walaupun secara hukum mungkin belum talak, karena talak itu kan harus tahu ditalak atau tidak. Makanya ada kasus ya seorang yang pisah lama tidak kembali, sudah dimungkinkan dia itu mati. Kebetulan istrinya menikah lagi dengan orang lain sampai punya anak. Nah, setelah dia pulang, bila suaminya itu pulang, ya karena memang tidak ada apa-apa, istrinya sudah menikah dengan orang lain. Secara hukum pernikahan yang kedua itu batal. Secara hukum batal dan harus kembali kepada suami yang pertama. Nah, walaupun ini jarang terjadi, biasanya kalau udah lama kayak gitu kalau dipek wong ya wis kono ikhlas ya wis tak pegat. Nah, tak pegat, dan itu harus harus bertemu langsung dengan pemerintahan, apalagi yang menikahkan itu adalah pemerintah, apalagi yang memutuskan itu adalah pemerintah. Maka pemerintah itu yang harus bertanggung jawab memutuskan dari yang satu dan yang satu. Kalau yang pertama itu nggak mau memutuskan, maka yang kedua secara otomatis putus walaupun sudah punya anak. Nah, repot banget. Ini cara hukum itu begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pertanyaan yang pertama tadi, yang kedua tadi, dia itu ngobrol wis talak itu karena tidak tahu dengan istri, maka itu belum terjadi. Hati-hati dengan begitu untuk menipu. Tapi ya itu tadi, bukan aku nala iki, ini percuma. Jadi percumanya itu apa? Dia hanya bermain dengan dosa. Oke, mungkin itu. Yuk, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami, jihad yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bersama-sama bisa bermajelis dalam rangka watawasobil haqq watawasobil sabar. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut untuk pencerahan kita, saling
mengingatkan ya dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Selanjutnya satu yang harus kita sadarkan dalam diri kita. Kita tahu kebaikan itu ada kelanjutannya. Kalau dia menyimpan kebaikan hanya untuk sendiri, maka orang itu akan berdosa dengan kebaikan yang disimpan untuk sendiri. Maka satu-satunya yaitu kalau kita sudah mendapatkan satu kebaikan, maka kita harus menyebarkan kepada orang lain. Ya, walaupun orang lain itu mungkin tidak mau mengikuti kebaikan kita, ora urus. Karena kita itu adalah melaksanakan perintah untuk balighu anni walau ayatan. Itu, maka dari itu yuk kita majelis ini kita kembangkan terus. Ini dari satu grup itu ada berapa orang itu di sini, 450-an. Tapi yang aktif baru 107 dan sebagainya. Ini perlu untuk disemangati lagi untuk yang lain-lain. Ayo coba kita ayo aktifkan bagi yang sudah ada. Ini kalau memang bisa itu ada tim pencari, coba untuk teman-teman yang dulu ikut atau pernah jadi ketua, pernah itu coba untuk kita tetap gabung di sini. Kalau mereka bisa kita cari, coba. Nah, kalau bisa itu ayo kita ajak mereka lagi, ngajak tok itu. Nek masalah dekne ora gelem ya wis ora masalah, yang penting kita ajak. Apalagi untuk yang lain-lain yang belum ada di Iwamit ini masih banyak, bahkan sampai hari ini mungkin belum ada seperberapanya dari teman-teman yang ada di Taiwan, apalagi di negara-negara yang lain. Maka peluang kewajiban kita akan semakin terbuka. Apalagi hari ini kita itu sudah difasilitasi oleh teknologi yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu berjuang. Maka jangan HP kita merasa puas dengan kita berjuang begini. Yang penting awake dhewe benar, tapi jangan hati-hati. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, jangan-jangan kita itu justru terabaikan. Nah, kisah ini sudah saya sampaikan, yaitu kisahnya Ashabul Kahfi. Pada saat itu sudah jelas Ashabul Kahfi itu akan akan dihukum oleh Allah. Tapi ada dua golongan. Satu yaitu golongan orang yang tetap mengajak suruh bertobat. Tapi yang satu lagi mencemooh. Ya, mencemooh. Ngapain kamu, itu ada dalam Al-Quran, ngapain kamu ngajak orang-orang yang jelas akan dihukum oleh Allah? Justru jawabannya adalah qalu inni mu'tadirun ila rabbi. Saya tidak penting mereka mau atau tidak, yang penting saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena kalau saya tidak ngomong, kalau saya tidak mengajak, maka saya takut saya dipersalahkan oleh Allah. Nah, inilah pentingnya untuk kita mengajak orang lain. Jangan-jangan kita akan disalahkan oleh Allah gara-gara kita tidak mau mengajak. Maka dari itu terus kita teruskan perjuangan ini, dan jangan hanya selesai sampai di sini terus. Dan kita harus mempunyai rumongso antar ini. Masing-masing kita itu bisa untuk mengajak orang lain. Mungkin itu. Dan satu yang jangan sampai hilang dalam benak kita, semangat kita. Iwamit tidak akan kemana-mana. Tidak akan bisa apa-apa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yumazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis Iwamit on air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.